Ya, jadi basuh kepala, kenakan kepala Bapak Ibu. Ini jari jempol di bagian tengah, Bapak Ibu praktikan ya. Kemudian yang keempat ini untuk mengguyur gini Bapak Ibu. Nah, ini kita cerita manfaat kesehatan, praktekin subhanallah Bapak Ibu. Ketika kita berwudu dengan cara ini subhanallah, bagian pening-pening yang ada di bagian kepala basahin, kemudian kita cipratin, ciprikan ya. Ini telunjuk masuk ke dalam. Ini jari jempol bagian belakang. Ini Bapak Ibu, jelas. Ini cara berwudu yang benar. Ini naikkan, ini untuk obat asam urat Bapak Ibu. Karena saat gini ngeter dia. Bapak yang sana nampak enggak? Nih. Nampak ya Bapak Ibu? Ini obat asam urat. Kemudian ini bagian titik gula darah kita. Ini dipejet Bapak Ibu. Kemudian sela-sela jari ini untuk melancarkan peredaran darah. Ini dari jempol kemari untuk jantung Bapak Ibu, dipejet juga. Kemudian ini punggung belakang juga digosok Bapak Ibu, ya. Ini untuk bagian punggung belakang kita biar nggak gampang ngerekesin, masuk angin dan sebagainya, ya. Kemudian ini tumit untuk ginjal, makanya ditekan, kena semua Bapak Ibu. Nah. Orang, kalau kita nggak mau disakitin orang, kenapa kita harus nyakitin orang? Masuk hikmahnya Bapak Ibu. Masuk. Makanya Allah suruh wa aydiyakum ilal marafiq wal tanzur nafsu ma qaddamat, cek tengok dirimu. Selama hidupmu itu lebih banyak betul apa salah? Lebih banyak pahala apa dosa? Cek. Ojo sembrono, amit, jangan jalani hidup saena udelmu dhewe. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita ngaca. Karena saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang pernah nyidam neraka. Aku nggak mau lah korupsi aja, aku nek modal masuk neraka. Belum, walaupun dia koruptor Pak ya, itu kalau ditawari surga apa neraka jawabnya apa? Surga, tapi ada yang koruptor juga. Ini ilmu loh. Nyadar diri kita. Ini ada di wudu. Ilmu dasar enggak Bapak Ibu? Dasar kali. Enggak boleh kita sholat kalau enggak wudu, betul enggak? Artinya apa? Jangan kita menjalani kehidupan ini macam-macam kalau memang ilmu wudu kita belum pas. Silahkan jadi pejabat, praktekkan ilmu wudumu, hei para pejabat. Ya, tanganmu ini jangan ngambil yang bukan hak, mulutmu ini sampaikan kebenaran. Ya, ketika kau membasuh muka, hadapkan wajahmu ini pada kebenaran. Membasuh ujung jari sampai ke siku-siku ini, hadapkan dirimu semata-mata karena Allah. Karena apa yang kau buat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Kemudian ru'usakum. Ini wajib basuh kepala Bapak Ibu. Ya, cara membasuh kepala Bapak Ibu praktekkan. Ya, boleh. Ini Allah sebut ru'usakum, basuh kepala. Allah di sini nggak nyebut rambut, karena Allah Maha tahu Bapak Ibu ada model kepala yang nggak berambut. Betul nggak? Yang digundul. Ya, jadi basuh kepala, kenakan kepala Bapak Ibu. Ini jari jempol di bagian tengah, Bapak Ibu praktikan. Ya, kemudian yang keempat ini untuk mengguyur gini Bapak Ibu. Nah, ini kita cerita manfaat kesehatan, praktekin subhanallah Bapak Ibu. Ketika kita berwudu dengan cara ini subhanallah, bagian pening-pening yang ada di bagian kepala kita hilang. Apalagi ketika kita wudu gini Bapak Ibu, ini kan sambil merem kan. Begitu melek nganeng duit. Masya Allah. Enggak ya, ini apa interview. Praktek ini ya. Nah Bapak Ibu, ada yang udah buat sampai belakang. Ini yang sering saya tengok, maaf wudu malah dasi dikeplai kok.
nggak mumet sih. Ya, buat ibu-ibu wudhunya ketika memang tempat wudhu itu di tempat umum, Bapak Ibu, cuman kenakan aja bagian kepala rambut nih Bapak Ibu, jangan jilbabnya dibuka, tetap menutup aurat itu wajib. Ya Bapak Ibu, tetap dibuka. Ini dia. Tetap kenakan rambut maksudnya, Masya Allah. Ini luar biasa. Apa hikmahnya? Manfaat kesehatannya apa Bapak Ibu? Ketika kita berwudu membasuh kepala dengan baik, insya Allah akan membuat daya ingat kita semakin baik. Manfaat kesehatannya dan menghindarkan diri dari penyakit yang namanya pikun. Ya, terhindar dari penyakit insomnia, susah tidur. Ya, praktekin itu dengan baik Bapak Ibu. Hikmahnya apa? Saat kita membersihkan kepala Bapak Ibu, hilangkan buruk sangka dari pikiran kita. Ya, jelas Bapak Ibu? Karena memang yang sumbernya di sini. Ketika kita melihat sesuatu langsung teng. Ya. Ketika kepala berpikir macam-macam, oh ini bisa ini tengok, ada kota infak ini, macam. Ya kan? Ini cuma pekerja. Tapi kalau ini berpikir, jangan, itu semua milik Allah. Kau pun milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah, pasti benar. Ya, itu hikmahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, udah jam 7 ya. Ini udah panting-panting kerupuk kayak ini. Membasuh telinga. Perhatikan, ini cukup 2 jari yang bergerak Bapak Ibu. Ya, ini kita basahin, kemudian kita cipratan ya. Ini telunjuk masuk ke dalam. Ini jari jempol bagian belakang. Ini Bapak Ibu, jelas. Ini cara berwudu yang benar. Nih, kalau ini sudah bersih Bapak Ibu, ini katembat ngadein Allah loh. Ya Bapak Ibu, kalau ini kita masukkan jebret, ini kita bersihkan Bapak Ibu. Kita terhindar penyakit yang dari Arab tuh. Ada ini di kuping penyakit dari Arab. Kodate kofo date fo kofo dari Arab tuh kofon ya Bu. Kalau ngalir sedikit ada juga bahasa Arabnya cungkian. Kalau ini udah diwuduin dengan baik bersih, tak ada cerita nggak bersih. Karena apa? 1 hari 5 kali kita bersihkan dimasuk. Jelas Bapak Ibu? Ya. Apa manfaat kesehatannya? Saat ini kita bersihkan Bapak Ibu, ini bagian di belakang telinga kita ini Bu, banyak saraf-saraf halus. Ini kita menghindarkan diri dari penyakit stroke. Kalau ada saudara ibu yang kena sakit stroke, ini nih salah satu pengobatannya. Ya, ini yang ada di bagian telinga ini, coba Bapak Ibu urut. Ya, atau ada kesalahan dia agak payah untuk cakap, ini di bagian belakang telinga nih. Maka luar biasa ilmu Islam ini Bapak Ibu. Ya, guys. Ya. Ini yang betul. Pernah buat? Belum. Praktek. Saya sedih ada orang wudu, airnya ditampung, Bu. Kok enggak kokoan sih? Barunya disek-sek. Ya. Ada kadang cuma ininya jadi pegang ya Allah Rabbi. Ini harus dirubah. Ya, ini manfaat kesehatannya luar biasa. Apa hikmahnya? Kalau ini sudah diwuduin dengan baik Bapak Ibu, stop mendengarkan gosip. Kalaupun dia dengar yang buruk-buruk, dia saring. Artinya dia terapkan Al-Hujurat ayat 6 patabayan dulu dia. Dia cek and recheck dulu kebenarannya. Bu, ini perlu, ya Pak. Jangan ibu tak gunakan ini dengan baik. Langsung ada orang ngomong, itu suami ibu bonceng cewek. Ini dengar, langsung ngamuk, di rumah gosok parah. Padahal yang dibonceng nenek-nenek tetangga rumah. Kasihan jalan, daripada dia capek jalan pulang kerja dibonceng. Yuk nek tak bonceng, namanya satu jalan. Ada yang ngepon, tengok suamimu bonceng cewek. Lu nenek-nenek kan cewek kan.
langsung ngamuk, nggak fatah bayaru, nggak cek dulu. Makanya ini yang benar diwuduin. Kalau ini sudah diwuduin dengan benar, insya Allah ketika mendengarkan azan hayya 'alas shalah langsung gerigah, langsung cepat tinggalkan urusan dunia, sholat. Tapi kalau ini nggak diwuduin dengan baik, dengar azan peka, pura-pura nggak dengar. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Maka kata Allah Al-A'raf ayat 179, kalau ada manusia diberikan telinga tidak mau mendengarkan panggilan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu sama seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Maaf, kuping apa lembu punya kuping nggak Bapak Ibu? Punya kuping nggak? Dengar azan nggak dia? Dengar. Siapa bilang nggak dengar? Coba tanya. Dengar nggak? Dengar. Bukti lembu itu dengar, coba panggil. Wah, tengok nggak? Tengok. Padahal laki perempuan lembu dipanggil mbok loh. Bapak Ibu, dengar dia. Tapi ada datang ke masjid, bagus salam. Iya. Berarti kalau ada orang dengar azan tapi nggak datang ke masjid bagus salam jenenge. Allah Akbar. Ini Allah yang ngasih tahu. Ya. Maka gunakan telinga untuk mendengarkan kebaikan, dan ketika mendengar azan segerakan untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kanan kiri caranya sama Bapak Ibu. Kalau ini digunakan, dipraktekin tiap hari dengan baik, insya Allah telinga kita menjadi telinga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pasal 7 lewat Bu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Perhatikan Bapak Ibu, ini banyak sekali manfaat kesehatannya. Ya, saat kita naikkan gini Bapak Ibu, basuh kaki ini naikkan, ini untuk obat asam urat Bapak Ibu. Karena saat gini ngeter dia. Bapak yang sana nampak enggak? Nih. Nampak ya Bapak Ibu? Ini obat asam urat. Kemudian ini bagian titik gula darah kita, ini dipejet Bapak Ibu. Kemudian sela-sela jari ini untuk melancarkan peredaran darah. Ini dari jempol kemari untuk jantung Bapak Ibu, dipejet juga. Kemudian ini punggung belakang juga digosok Bapak Ibu, ya. Ini untuk bagian punggung belakang kita biar nggak gampang ngerekesin, masuk angin dan sebagainya, ya. Kemudian ini tumit untuk ginjal, makanya ditekan, kena semua Bapak Ibu. Nah, ini berwudu yang benar, semuanya kena. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kakimu sampai mata kakimu, kena semua. Sehatnya dapat, bersihnya dapat, nggak ada resiko. Betul nggak? Betul nggak? Pernah Bapak tengok orang wudu kayak gini jatuh? Oh, belum pernah nengok orang wudu kayak gitu Pak, karena baru ini gitu ya. Lah betul nggak Bapak Ibu pernah praktek nggak? Malah lebih banyak wudu pecicilan. Iya apa enggak? Pecicilan nggak kejeneng. Ini bisa jatuh nggak? Nah, ini yang lebih banyak kan? Lebih banyak lagi saya tengok wudu kemayu, kementelan. Oh wudu begini kok. Iya apa enggak? Iya. Masya Allah. Ya, ini kita mau manfaat. Dan jangan wudu orang malas. Ada nggak wudu orang malas? Pakai kursi Bapak Ibu. Ada kan tengok kursi di apa ada duduknya itu di tempat wudu, janganlah ngajari orang malas. Ya, kalau mau sehat, makanya sering saya tengokkan BKM itu untuk tempat wudu buat yang langsung ngalir ke, ya, orang bisa wudu dengan cara gini. Ya, itu perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi air ngalir itu langsung kenanya ke kaki. Buat, ya, ada memang kadang sebagian tempat wudu yang payah untuk praktekkan gitu. Ininya dikasih apa namanya? Ada yang besi, ada yang gini kan. Terus itunya tempat ngalir air. Nah kalau gini kan kejeblos, ya kan? Atau buat dasar drop, kalaupun memang air terus ngalir di bawah atau air ngalir ke belakang. Ya, luar biasa Bapak.
Ini manfaat kesehatannya banyak lo, tes Bapak Ibu, nggak percaya tes. Ya, kanan kiri buat, subhanallah, lancar peredaran darah, gula kita insya Allah stabil Bapak Ibu, jantung kita insya Allah bagus Bapak Ibu, bagian punggung belakang kita insya Allah nggak gampang ngerekesin, dan ginjal kita sehat. Subhanallah. Wes, cukup. Oke, balik bontote oke Bapak Ibu. Praktekin nanti sampai di rumah. Ya, apalagi nanti mau sholat syuruk ini kan. Yuk, sholat syuruk atau sholat duha kita langsung praktek, insya Allah barokah. Amin. Yes, cukup? Ada pertanyaan? Pas? Wis ngeli pas ae lah. Iya, sunnahnya 3 kali Bapak Ibu. 1 kali Ustaz boleh, nggak usah kita debatkan 1 kali 3 kalinya. Yang nggak boleh setengah. Kudu ping setengah, ngene toh. Nggak boleh. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, berlebih juga nggak jadi masalah. Ya Bapak Ibu, ya, karena kita mau cerita manfaat, ya. Karena nggak ada di Quran juga nggak diceritakan harus berapa kalinya. Yang penting cara membasuhnya itu benar. Ya, subhanallah. Ada lagi, Bapak Ibu? Yang silakan Pak. Ada sebagian orang menganggap kita berwudu itu menggunakan air yang sedikit mungkin Sampai dasar. jadi katanya ada sunat. Nah, jadi sampai begini. Padahal kalau kita terapkan itu kan air paling banyak. Jadi apakah ini bagaimana kita mau sikapnya? Karena sunatnya itu menggunakan air sedikit. Ya, lalu kayak mana? Gelas saja bisa diwudu. beda. Bapak Ibu, Bu, bayangkan kalau Ibu wudhu dengan air segelas. Wudhu wong Cina. Ada manfaat nggak ada? Ya, itu kalau dalam situasi darurat Pak, yang betul-betul nggak ada air. Ya, jadi karena memang kondisi nggak ada air, baru gunakan air secukupnya. Jangan sampai mubazir air. Tapi saya yakin Bapak Ibu, maaf, dengan teknik wudhu yang ini tadi dilaksanakan, Rasulullah juga melaksanakan teknik wudhu itu Pak. Ya, ini bukan mubazirin air. Ketika kita berwudhu seperti tadi ini Bapak Ibu, kita cuci tangan. Ini ya bukan artinya ini sak jam, ya bukan sesuai. Ya, artinya tetap dalam porsinya. Ya, makanya khairul umur awsaluha. Sebaik-baik masalah itu pas. Ya, kelebihan enggak, kurang enggak. Itu maksudnya. Memang Allah mengatakan innal mubadzirina kana ikhwani syayatin. Tapi kalau kita berwudu bukan artinya kita mubazirkan air, bukan. Yang dimaksud dengan mubazirin air, keran sengaja terbuka enggak digunakan, air mengalir. Ya. Itu dia. Tapi kalau dibilang mubazir tidak juga, karena dia baliknya ke bumi lagi, gitu. Nah, kembali lagi dia ke sumbernya ya Pak ya. Begitu Pak. Silakan Ibu, ada Ibu, 1 orang Ibu. Ada yang mau tanya? Ada? Wis ngele, ya wis. Yang membasuh kepala tadi sampai ke belakang ya Ustaz? Ada. Itu khilafiyah, ya. Boleh sampai ke belakang, langsung ke kuping. Boleh, enggak jadi masalah. Ya, maka saya tadi cerita manfaat, saya nggak ceritakan khilafiyah. Ya, Bapak Ibu, kalau ditanya ini kalau khilafiyah masing-masing semua mau betul sendiri, gitu ya kan? Oh ini nah, yang penting saya tadi sampaikan manfaatnya. Nah, ya, yang penting dapat manfaatnya seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa, Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa
هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita awali dengan istighfar Bapak Ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni segala salah dan dosa kami ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah, karena sungguh kami tidak sanggup menerima hukuman apapun dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kuatkan iman dan takwa di hati kami, di hati seluruh keluarga kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah beribadah sebelum kami masuk alam barzakh. Jadikan kami golongan orang-orang yang taat, berusaha meninggalkan segala maksiat, istiqomah di dalam taubat dan salat sebelum kami menjadi mayat dan dimasukkan ke liang lahat. Ya Allah ya Ghafur ya Syakur, Engkau yang memberikan kami umur. Sadarkan kami ya Allah untuk selalu bersyukur, meninggalkan segala perbuatan kufur sebelum kami terbujur di dalam kubur. Ya Allah ya Rabbana, ampuni segala salah dan dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Mari Bapak Ibu bayangkan wajah orang tua kita yang mulia. Ampuni kami ya Allah bila kami pernah menyakiti hati orang tua kami. Ampuni kami ya Allah bila kami pernah berkata kasar pada orang tua kami. Ampuni kami ya Allah bila kami belum sempat membahagiakan orang tua kami tercinta ya Allah. Namun Engkau telah lebih dulu memanggilnya ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah ya Rabbana. Begitu hebat perjuangan dan pengorbanan orang tua kami melahirkan kami, membesarkan kami ya Allah. Namun kami belum bisa memberikan apapun pada orang tua kami ya Allah. Kami mohon ya Allah ya Rabbana, jadikan setiap tetes darah yang dikeluarkan oleh orang tua kami setiap melahirkan kami sebagai butiran pahala dan ridho dari-Mu ya Allah. Jadikan setiap tetes keringat yang dikeluarkan oleh orang tua kami saat mencari nafkah untuk membesarkan kami menjadi butiran pahala dan ridho dari-Mu ya Allah. Muliakan dan bahagiakan orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Takdirkan orang tua kami menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Karena sungguh kami sadar ya Allah tidak sanggup kami membalas segala perjuangan dan pengorbanan orang tua kami ya Allah ya Rabbana. Sekarang Kau gilirkan kami menjadi orang tua ya Allah. Kami merasakan ya Allah bagaimana suka duka menjadi orang tua ya Allah. Begitulah orang tua kami dulu ya Allah memperjuangkan kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, bimbing anak-anak kami semua ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang senantiasa beriman dan bertakwa padamu ya Allah, dan selalu
taat kepada-Mu ya Allah, untuk bisa istiqomah taat kepada-Mu ya Allah, serta berbakti dan memuliakan kami orang tuanya ya Allah. Tolong ya Allah, serahkan masa depan anak-anak kami ya Allah. Bimbing anak-anak kami semua selalu berada di jalan-Mu ya Allah, karena sungguh anak kami adalah milik-Mu ya Allah, titipan dan amanah dari-Mu ya Allah. Kami tidak ada kuasa menjadikan apapun untuk anak kami ya Allah. Tolong ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikan anak kami sebagai anak yang Kau berkahi dan Kau ridhoi ya Allah, bukan anak yang Kau murka ya Allah. Tolong ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing rumah tangga kami semua ya Allah, menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Murahkan rezeki kami ya Allah, berkahi setiap usaha kami ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala keharaman ya Allah. Jauhkan kami semua dari segala perbuatan yang tidak Kau sukai ya Allah. Kami takut akan azab-Mu ya Allah, kami takut akan kemurkaan-Mu ya Allah. Tolong ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, berkahilah setiap apa yang kami laksanakan, apa yang kami ibadahkan ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, kabulkan segala doa kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tarik nafas Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim. Hadirkan istighfar ke seluruh tubuh kita. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas yang ikhlas. Astaghfirullahaladzim. Jadikan ini terapi kesehatan Bapak Ibu. Tarik nafas, alirkan istighfar ke seluruh tubuh kita. Karena salah satu cara untuk kita mendapatkan pertolongan Allah adalah dengan beristighfar. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yakinlah dengan beristighfar, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka resapi, nikmati dan rasakan istighfar mengalir dalam tubuh kita. Insya Allah, kalau Allah sudah menerima ampunan kita, menerima taubat kita, enggak ada penyakit yang enggak bisa dikeluarkan Allah, dan enggak ada masalah yang enggak bisa ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya yakin, seyakin-yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dakwah subuh yang dimuliakan Allah ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kemudahan Allah berikan kepada kita. Allah jauhkan kita dari segala kesulitan. Allah murahkan rezeki kita. Allah banyakkan duit kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Allah takdirkan kita semua dari penghuni surga Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Ibu akan kita lanjutkan kajian kita tentang bagaimana cara sholat yang membuat kita sehat. Karena banyak orang sholat masih penyakitan. Dia rajin sholat tapi masih juga penyakitan. Insya Allah akan kita sampaikan, akan kita kupas tuntas Bapak Ibu, bagaimana sih sholat yang betul-betul membuat kita menjadi orang yang sehat. Tidak hanya sehat lahir, tapi sehat batin. Bisa kita terapkan akhlak
sesuai kemauan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 45. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Saya Usman Al-Ghifari, hamba Allah yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kelemahan dan kekhilafan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah Rabbi saya mohon ampunan. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil